Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Huwallahu alladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Laqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Ittihad rahimakumullah. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berharap kita dijadikan hamba Allah yang senantiasa bersyukur dan diterima syukur kita, baik dengan hati dan pikiran kita, dengan lisan kita, maupun syukur dalam perbuatan amal ibadah anggota badan kita, sehingga kita menjadi hambanya yang layak diberi tambahan nikmat dengan penuh keberkahannya. Hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan esok hari tentu lebih baik di hari-hari ini, karena Allah melimpahkan keberkahan kepada kita. Itulah harapan penting yang harus ada pada diri kita. Salawat teriring salam terlimpah kepada teladan hidup kita yang memberikan contoh dalam berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari. Bangun tidurnya dengan doa, menuju kamar mandinya dengan doa, bercumbu dengan istrinya dengan mesra, dan lain sebagainya. Termasuk Nabi Muhammad memberi contoh bagaimana sayang terhadap cucunya, menggendong dalam berbagai keadaan. Dengan sholawat kita berharap terhindar dari mara bahaya baik wabah maupun bencana. Dengan sholawat kita berharap kelak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di yaumul qiyamah. Di dunia diangkat derajat kita hingga kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Allah pertemukan kita dengan Nabi tercinta kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merupakan keniscayaan khatib, maka khatib berwasiat ke diri khatib dan jamaah sekalian dengan terus berusaha meningkatkan bekal terbaik kita, yaitu takwa. Allah Subhanahu wa taala berpesan dalam bentuk perintah, wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian semua, maka sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Dan khatib ingin mengingatkan di antara penjelasan takwa yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim. Beliau menyampaikan 4 unsur yang harus melekat pada orang bertakwa. Yang pertama, al-khauf anil jalil. Orang bertakwa takut kepada Allah yang maha perkasa. Takut jangan sampai melanggar larangan Allah. Takut jangan sampai meninggalkan dengan mudah apa yang diperintah Allah, sehingga dalam kehidupannya berhati-hati. Ciri kedua orang bertakwa adalah al-amalu bitanjil. Dia beramal berdasarkan sumber yang Allah turunkan, Al-Quranul Karim, yang dijelaskan oleh Nabi dalam sunnahnya, diperjelas lagi oleh para ulama salafus sholih. Yang ketiga, orang yang bertakwa harus melekatkan dalam dirinya al-isti'dad liyaumir rahil, mempersiapkan untuk kehidupan abadi, yaitu akhirat. Maka yang diucapkan bagi orang bertakwa maliki yaumiddin bukan hanya indah di bibir, Allah yang menguasai hari pembalasan, tapi orang bertakwa mempersiapkan kehidupan sehari-harinya bagaimana untuk mendapatkan kebaikan di akhirat kelak,
yang semua amal di dunia akan dibalas. Yang keempat, orang yang bertakwa harus melekatkan ciri ar-ridho bil qalil, ridho dengan urusan kecil yang ada di muka bumi ini. Setelah berusaha, setelah berupaya, apa yang didapat dalam urusan dunia, itulah kehendak Allah yang harus kita syukuri. Sehingga ridho dengan nikmat dari Allah, ciri dari orang bertakwa. Orang bertakwa tidak perlu mencari hal-hal yang haram, apalagi berat. Tidak perlu mencari hal yang berat, apalagi haram, korupsi dan lain sebagainya. Orang yang bertakwa akan menghindarinya, karena orang tersebut berarti tidak ridho dengan urusan dunia yang Allah takdirkan kepada kita. Dalam kesempatan khutbah kali ini, khotib ingin ngambil satu poin dari ciri yang bertakwa tadi, yaitu al-amalu bitanjil. Mari kita tingkatkan amal berdasarkan apa yang diturunkan Allah dalam Al-Quranul Karim. Di antara ayat yang banyak diulang-ulang oleh Allah, ada kaitannya dengan kehidupan kita. Dan dulu dengan umat-umat terdahulu adalah karakter yang harus diperhatikan, yaitu pendusta. Makanya di surat Ar-Rahman, setelah Allah menggambarkan kasih sayangnya, Allah mengingatkan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhanmu yang mana yang engkau dustakan. 31 kali Allah mengingatkan, banyak manusia yang berdusta akan nikmat Allah. Di surat Al-Mursalat dan di surat lain Allah juga mengulang-ulang, wailu yauma idzil lil mukadzibin. Pada hari itu, pada hari kiamat dan pasca kiamat hari akhirat, celaka besar bagi orang-orang yang suka berdusta. Ketika ayat itu tidak dikaji, ketika ayat Al-Quran tidak menjadi pedoman hidup, maka banyak orang yang mudah berdusta. Apa yang dikatakan ketika kampanye dengan yang sudah terjadi jauh. Apa yang dikatakan ketika mau dipilih, entah itu DKM, entah itu RT, entah itu RW hingga presiden, ketika jauh apa yang dilaksanakan dengan apa yang diucapkan, maka itu bagian dusta yang harus kita hindari. Dan dusta yang lebih besar adalah ketika dia mendengarkan ayat Allah, dia mengimaninya, dia menyatakan itu adalah pedoman hidup, tapi dia mengabaikannya. Maka Allah tegaskan bahwa dalam Al-Quran ada peringatan, dalam Al-Quran ada pelajaran yang sangat mudah kalau kita ikuti. Tapi Allah sampaikan itu dalam bentuk pertanyaan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan sungguh kami mudahkan Al-Quran untuk menjadikan pelajaran dan peringatan. Tapi siapakah yang mau mengambil pelajaran dan peringatan? Ayat itu dalam satu surat diungkap 4 kali. Ayat ke-17, ayat ke-22, ayat ke-32, dan ayat ke-40 surat Al-Qamar, surat ke-54. Ada apa gerangan Allah mengulang-ulang itu? Ternyata di antara ayat-ayat tersebut ada kisah zaman dahulu di mana mereka berdusta dan Allah siksa. Surat Al-Qamar diawali dengan sejarah Nabi Muhammad ketika orang-orang musyrik ingin membuktikan kerasulan Nabi Muhammad. Mereka minta bulan agar dibelah. Kemudian Rasulullah berdoa. Rasulullah menyatukan tangannya, dikabulkan oleh Allah. Allah menyuruh memisahkan tangannya, bulan terbelah. Dan Rasulullah disuruh menyatukan kembali, kemudian bulan bersatu. Tapi apa yang dikatakan oleh orang musyrik yang ingin membuktikan kerasulannya? Fakadzabu, mereka berdusta. Dan yu'ridu, mereka berpaling. Wa yaqulu, dan mereka berkata sihrum mustamir, ini sihir terus menerus. Muhammad kalau ditanya bicara mainnya sihir. Ini kedustaan kaum musyrikin Quraisy. Yang contoh besarnya adalah Abu Lahab yang matinya tersiksa luar biasa, dimakamkannya didorong pakai kayu karena orang tidak mau menyentuhnya dari penyakit yang membahayakan. Kemudian Al-Qamar berkisah tentang Nabi Nuh, di mana beliau berdakwah 950 tahun, tapi kaumnya yang banyak berdusta, yang mengikuti hanya sebagian orang. Maka kisah Nabi Nuh menjadi pengantar bagaimana siksaan Allah terhadap kaum pendusta. Mereka diberi air yang melimpah dari langit, diberi air yang melimpah dari bumi, mata air pun bertambah.
maka gunung pun tenggelam. Orang-orang yang berdusta kepada Nabi Nuh saat itu dihabiskan. Ayat itu ditutup di ayat 17, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh kami jadikan Al-Qur'an itu pelajaran dan peringatan. Siapa yang mau mengambil pelajaran dan peringatan? Kisah berikutnya adalah kisah kaum Ad, di mana kaum Ad berdusta ke Nabi Hud, berdusta akan ajaran kiamat, berdusta akan ajaran agama, maka mereka diberi suara yang keras. Mereka pun mati karena gendang telinganya rusak. Ditutup lagi dengan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh Al-Qur'an ada pelajaran, peringatan yang indah. Siapa yang mau mendapatkannya? Kemudian berkisah kaum Samud, mereka berdusta ke Nabi Soleh. Unta betina yang menjadi tanda kerasulannya bukan hanya didustakan, tapi dihinakan, dipotong, disembelih, dinikmati dagingnya, padahal mestinya dipelihara. Akhirnya Allah siksa dengan angin dingin 7 hari 8 malam. 7 malam 8 hari Allah siksa mereka. Mati semua bergelimpangan seperti pohon kurma yang jatuh dan kering. Ayat ke-40-nya, ayat ke-32 sampai ke-40 Allah berkisah kaum Lut. Mereka LGBT, mereka homoseksual. Mereka mendustakan Nabi Lut. Mereka pun disiksa dengan reruntuhan batu-batuan. Terakhir Allah gambarkan setelah ayat ke-40 tentang Fir'aun yang mendustakan Nabi Musa. Mereka tenggelam semua. Kemudian itu semua jadi pelajaran bagi kita. Bagaimana dengan kaum Nabi Muhammad? Allah cinta kepada kaum Nabi Muhammad. Sekalipun ada yang berdusta, tidak dihabiskan semuanya, hanya sebagian. Tsunami sebagian, gunung meletus sebagian, longsor sebagian. Tentu ini menjadi pelajaran bagi kita. Maukah kita mengambil pelajaran agar kita tidak berdusta, agar kita terus beribadah, dan konsekuensinya logis? Mari kita pelajari Al-Quran, mari kita berinteraksi dengan Al-Quran, mari kita jadikan Al-Quran pedoman hidup kita, sehingga kita dibahagiakan oleh Allah di dunia dan dibahagiakan oleh Allah di akhirat. Barakallahu li wa lakum fi kitabihil karim, wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Fastaghfirullahal li wa lakum wa li syairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Laqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidana warhamhum kama rabbawna sigara.
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة